Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 8, subtema yang pertama, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 4 sampai 6 hari Jumat 19 Maret 2021. Siapkan dulu buku tema 8-mu, buku tulis tema dan juga alat tulismu ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar yang pertama, kegiatan ekonomi. Ada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, kita akan belajar tentang keragaman karakteristik individu. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang tempo dan notasi angka lagu daerah. Pertama, kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapat penghasilan, barang, atau jasa dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidup. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Pelakunya adalah seorang produsen. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan pelakunya yang melakukan distribusi adalah seorang distributor. Kemudian konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Pelakunya disebut sebagai konsumen. Sekarang coba anak-anak buka buku temamu halaman 34 sampai 35. Di situ ada sebuah teks tentang Kabupaten Tabanan. Bacalah teks terlebih dahulu, kemudian anak-anak nanti akan mengidentifikasi apa saja kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di Kabupaten Tabanan. Coba kita jawab bersama dua pertanyaan sesuai teks Kabupaten Tabanan tadi. Yang pertama, apa saja kegiatan ekonomi di Tabanan? Tadi ada kegiatan yang bergerak di bidang produksi. Contohnya pertanian, padi dan sayuran, peternakan ayam, petelur dan pedaging. Kemudian ada juga perikanan. Dan yang ketiga, industri kerajinan, yaitu kerajinan anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Mengapa ini termasuk produksi? Karena kegiatan ekonomi ini menghasilkan barang. Kemudian yang kedua ada kegiatan ekonomi distribusi. Yang pertama, distribusi hasil pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Kemudian yang kedua, distribusi hasil kerajinan untuk dijual di tempat-tempat wisata. Mengapa termasuk kegiatan distribusi? Karena menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pertanyaan yang kedua, apa jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Ada 3 kegiatan ekonomi ya. Yang pertama produksi. Pekerjaan yang terkait adalah petani, peternak, pengrajin, dan nelayan. Sedangkan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi adalah pedagang hewan ternak, pedagang hasil pertanian seperti padi dan sayuran, kemudian pedagang kerajinan atau souvenir, dan usaha supermarket yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian contoh kegiatan konsumsi adalah jenis pekerjaannya pengusaha restoran, kemudian ada pengusaha hotel, dan pengusaha penginapan yang memanfaatkan barang-barang yang disalurkan dari distributor untuk diberikan kepada konsumen. Kedua, kita akan belajar tentang keragaman karakteristik individu. Coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Ada Dayu bersama keluarga dan neneknya. Di situ terdapat keragaman karakteristik individu. Apa itu keragaman?
Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Keragaman itu merupakan perbedaan, karena tiap individu mempunyai ciri khas sendiri. Keragaman ini ada juga yang disebut karakteristik individu, yaitu perbedaan ciri khusus tiap manusia. Keragaman ini terdiri dari banyak hal. Salah satunya ada keragaman fisik, yang meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Seperti yang kamu lihat ini, pada keluarga Dayu terdapat keragaman fisik masing-masing anggota keluarganya. Ada nenek, ada ibu, Dayu, ayah, dan juga adiknya memiliki keragaman fisik yang berbeda-beda satu sama lain. Setelah keragaman fisik, ada juga keragaman kegemaran. Perhatikan gambar tersebut. Ada Dayu dan Kak Gusti yang sedang melakukan kegemarannya. Dayu gemar bermain sepeda, sedangkan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama meskipun jenis olahraganya berbeda. Nah, meskipun kegemarannya yang berbeda, mereka tetap hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang Udin yang berasal dari Jawa Barat, Dayu yang berasal dari Bali, dan sekarang Beni yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ini adalah peta yang menunjukkan Pulau Sumatera, di mana asal keluarga Beni dan juga pamannya yang bernama Paman Tagor. Beni dan keluarganya, termasuk keluarga Paman Tagor tadi, mempunyai keragaman sifat masing-masing. Kamu bisa melihat gambarnya pada buku paket tema 8-mu halaman 42. Ada gambar yang pertama, yaitu gambar saudara Beni yang sedang menyapu. Itu menunjukkan sifatnya yang rajin. Kemudian yang kedua, ada juga saudara Beni yang sangat pemalas karena tidak mau membereskan barang-barang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, ada juga saudara Beni yang mempunyai sifat pemarah karena dia sedang memarahi adiknya. Nah, yang keempat, ada gambar saudara Beni yang suka menolong temannya yang sedang kesusahan. Contohnya seperti temannya yang sedang jatuh dari sepeda itu. Kemudian yang kelima, ada juga saudara Beni yang sedang mengembalikan uang kepada ibu yang sedang lewat karena uang ibu tersebut tadi jatuh. Nah, ini menunjukkan sifat jujur. Nah, semoga anak-anak juga memiliki sifat yang baik sama seperti saudara Beni ya. 3, kita akan belajar tentang tempo dan notasi angka lagu daerah. Nah, tadi Beni berasal dari Sumatera Utara atau Medan ya tadi. Sekarang kita akan beranjak masih ke Pulau Sumatera. Di sini ada daerah yang disebut Jambi. Di situ ada sebuah cerita rakyat yang berjudul Kisah Putri Tangguh. Buku tema 8 halaman 45 sampai 45. Silahkan anak-anak baca cerita tersebut terlebih dahulu. Sangat menarik ya anak-anak cerita rakyat Putri Tangguh tadi. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Yang pertama, jenis cerita fiksinya adalah cerita rakyat mite karena ceritanya itu seperti ada roh-roh. Nah, roh tadi ditunjukkan ketika Putri Tangguh menyimpan beras di lumbungnya, tiba-tiba berasnya hilang, kemudian nasinya hilang, sehingga cerita tersebut termasuk dalam cerita fiksi mite. Kemudian, tokoh ceritanya adalah Putri Tangguh, suami Putri Tangguh, dan 7 anak dari Putri Tangguh. Kemudian tokoh utamanya adalah Putri Tangguh karena dia selalu hadir di setiap cerita. Kemudian tokoh tambahannya adalah suami Putri Tangguh dan ketujuh anaknya. Tokoh antagonis atau tokoh yang tidak baik adalah Putri Tangguh, sedangkan tokoh protagonis merupakan tokoh yang baik, merupakan suami Putri Tangguh dan ketujuh anaknya.
Setelah belajar tentang cerita rakyat dari Sumatera, kita coba belajar bersama-sama juga lagu daerah dari Sumatera yang berjudul Injit-Injit Semut. Injit-Injit Semut ini memiliki tempo sedang dan kamu bisa melihat teks lagunya pada buku temamu halaman 48 sampai 49. Setelah dari Sumatera, kita beranjak ke Pulau Jawa di daerah DKI Jakarta. Di Jakarta ada sebuah cerita rakyat yang berjudul Si Pitung. Kamu bisa membacanya pada buku tema 8-mu, halaman 53 sampai 54. Berdasarkan cerita Si Pitung tadi, kita bisa menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi ya. Jenis ceritanya adalah cerita rakyat saga karena berisi cerita kepahlawanan. Kemudian tokoh ceritanya adalah Si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Pak Piyun, dan Scott Hein. Kemudian tokoh utamanya adalah Si Pitung. Sedangkan tokoh tambahannya adalah Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Pak Piyun, dan Scott Hein. Tokoh antagonisnya adalah Babah Lim, anak buah Babah Lim, dan Scott Hein yang membunuh Si Pitung. Kemudian tokoh protagonisnya yang baik adalah Si Pitung dan Pak Haji Naipin. DKI Jakarta juga terdapat lagu daerahnya. Salah satunya adalah Kicir-Kicir. Temponya agak cepat. Kamu bisa melihat teks lagunya pada buku temamu halaman 56 sampai 57. Kicir
Masih ingatkah anak-anak dengan tempo lagu? Tempo lagu adalah cepat lambat lagu dinyanyikan. Ada tempo cepat, sedang, dan lambat. Tempo disesuaikan dengan isi lagu. Kemudian, ingatkah juga dengan tinggi rendahnya nada? Nah, tinggi rendah nada adalah cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi atau rendah sesuai notasi lagu. Notasi lagu dibedakan menjadi dua, yaitu notasi angka dan notasi balok. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan, naik atau turun. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada dengan berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, atau cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Meisel atau disingkat MM. Metronom Meisel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan tempo andante atau sedang adalah seperti orang berjalan 72 sampai 76 mm. Sedangkan tempo lambat atau lento biasanya 56 sampai 58 mm. Dan tempo cepat atau allegro biasanya 132 sampai 138 mm. Sifatnya cepat, hidup, dan riang. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sekarang tiba saatnya kamu untuk mengerjakan tugasmu hari ini. Tugas akan dibagikan pada WA Group atau Google Classroom kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Jangan lupa ya kerjakan tugasmu dengan sungguh-sungguh. Semangat mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu.